Baik, selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Gilbert Murti. Saya akan mempresentasikan tentang evaluasi program upaya kesehatan masyarakat, pelayanan pengendalian dan pencegahan penyakit menular tuberkulosis. Pendahuluan, jadi Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas Daun 1 dibagi menjadi dua, yaitu UKM dan UKP. UKM terdiri dari UKM esensial dan UKM pengembangan. Evaluasi pelayanan UKM esensial dan pengembangan di Puskesmas Daun 1 telah dilakukan setiap tahunnya pada semua pelayanan UKM tersebut. Hasil pencapaian kinerja upaya kesehatan masyarakat esensial Puskesmas Daun 1 pada tahun 2019 adalah 97,82% dan UKM pengembangan adalah 100%. Untuk pelayanan UKM esensial, yang tren pencapaian kinerja pelayanannya menurun adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, termasuk KB, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit khususnya P2PTB dan P2PTBD. Sedangkan untuk UKM pengembangan tren kinerja masyarakat, kinerja pelayanan kesehatannya adalah tetap atau tidak mengenai penurunan target pada tahun 2018 dan tahun 2019. Lalu profil puskesmas, UPDT Puskesmas Nomor 1 merupakan salah satu dari dua puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Dawan. Lokasinya bertempat di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, dengan batas wilayah utara Dusun Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, barat Dusun Gunaksi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, timur Dusun Yeh Malet, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, selatan Selat Bandung. Luas keseluruhan wilayah kerja Puskesmas Nomor 1 adalah 25,38 km persegi yang terdiri dari 7 desa, 27 dusun dengan jarak tempuh dari desa ke Puskesmas 0 sampai 3,5 km. Jumlah penduduk di wilayah kerja UPDT Puskesmas Nomor 1 adalah 19.930 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 785 jiwa per kilometer persegi. Untuk profil puskesmas, Puskesmas Daun 1 memiliki beberapa pelayanan baik UKM maupun UKP. Pelayanan yang termasuk ke UKM esensial adalah pelayanan promkes, pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk ABI, pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta keperawatan kesehatan masyarakat. Pelayanan yang termasuk UKM pengembangan adalah pelayanan kesehatan lansia, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan gigi masyarakat, dan kesehatan indera, mata, THT, serta pelayanan kesehatan remaja. Upaya kesehatan masyarakat. Jadi, penyakit TB merupakan penyakit infeksius yang menjadi salah satu penyebab kematian. Menurut Global Report World Health Organization pada tahun 2019 menjelaskan bahwa kematian TB akibat TB mencapai 10 juta jiwa. Di Indonesia, angka kesakitan dan kematian menurun pada tahun 2019 walaupun pada prevalensi TB semua kasus dapat diturunkan, tetapi terdapat notifikasi kasus tahun 2015 sebanyak 325.000 kasus. Dengan demikian, angka case detection TB di Indonesia hanya 32% dan masih terdapat 685.000 kasus yang belum ditemukan. Di area Puskesmas Daun 1, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit mengalami penurunan persentase yang diakibatkan karena kasus TB masih rendah dan kurang untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Namun jumlah yang tergolong suspek TB telah mencapai target. Tujuan pelayanan, yang pertama adalah tujuan umum, peningkatan akses layanan TB yang bermutu yang dilakukan di Puskesmas Daun 1. Tujuan khusus dapat mencapai kasus tuberkulosis di Puskesmas Daun 1 sesuai dengan target yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Visi dan misi, visi meningkatkan akses layanan tuberkulosis dan meningkatkan pencatatan kasus terkonfirmasi tuberkulosis di Puskesmas Daun 1. Misi meningkatkan pelayanan program ketuk pintu tuberkulosis dan sampel batuk. Sasaran program, yang pertama adalah sasaran primer, masyarakat pada umumnya, menjadi sasaran langsung, seperti pasien, individu sehat, dan keluarga.
Untuk sasaran sekunder, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Dengan tujuan sasaran ini dapat memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat di sekitarnya. Sasaran tersier, para pengambil kebijakan yang mempengaruhi dari kegiatan dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan kelompok ini. Diharapkan keputusan yang diambil kelompok ini mempunyai dampak dari perilaku para tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum. Kegiatan dan ruang lingkup kegiatan melakukan peningkatan akses layanan tuberkulosis yang dilakukan untuk menjaring jumlah suspek dan kasus penyakit tuberkulosis di Puskesmas 1 agar mencapai target yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan. Dengan melakukan koordinasi yang lebih ketat dengan petugas, pustu, dan kader, dengan menentukan kriteria suspek yaitu batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, adanya dahak bercampur darah atau kehijauan, adanya keringat di malam hari, dan penurunan berat badan. Selain itu perlu dilakukan program ketuk pintu TB dan sampel datuk yang lebih ditingkatkan. Penjelasan program dari SDM. Dalam upaya ini SDM utama yang diperlukan puskesmas adalah tenaga atau SDM. Koordinator dari puskesmas itu pemegang akses pelayanan pengendalian dan pencegahan TB. Petugas puskesmas yang berjumlah 18 orang dan sumber daya lain berupa sarana dan prasarana. Untuk sumber dana diambil dari anggaran oleh berbagai sumber, mulai dari anggaran pemerintah dan dari berbagai sumber lainnya seperti APBD, kapitasi JKN, dan kapitasi BOK, sehingga semua potensi sumber dana dapat dimobilisasi. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi dengan alat komunikasi antar petugas kesehatan, kontainer, sampel dahak yang dibawa petugas, dan standar sarana atau peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu prevalensi, yaitu pemeriksaan lab seperti pemeriksaan bakteriologi dengan pengambilan sampel dahak, pemeriksaan tes cepat, TCM TB, dan pemeriksaan biakan. Untuk penjelasan program, waktu pelaksanaan, waktu kegiatan dilakukan setiap sebulan sekali selama 1 tahun, tepatnya pagi hingga sore, di mana waktu ini disesuaikan dengan jam pulang kerja dari pemilik rumah. Tempat pelaksanaan, tempatnya di rumah warga, tempat umum, dan tempat institusi dari area Puskesmas 1. Untuk pelaporan, evaluasi pengendalian dan pencegahan penyakit Puskesmas akan melaporkan laporan setiap bulannya pada pemegang program Puskesmas. Pemegang program akan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kelungkung. Penjelasan program, proses kegiatan, perencanaan, melakukan perencanaan dimulai dari melakukan koordinasi dari petugas kesehatan, pustu, dan kader Puskesmas. Setelah itu dilakukan persiapan, yaitu persiapan sumber daya dan juga pembagian tugas pekerjaan dari setiap petugas. Evaluasi bertujuan untuk menilai proses dan hasil pelaksanaan dari pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit TB dengan menilai sejauh mana kemajuan kegiatan tersebut. Evaluasi dilakukan menggunakan indikator keberhasilan yang terdiri dari jumlah suspek TB paru dan jumlah sampel dahak BTA positif. Untuk pelaksanaan, di sini dilakukan pemantauan dari gejala yang muncul pada anggota keluarga dan juga pengambilan sampel dahak bila memenuhi kriteria pasien suspek TB paru. Setelah itu dilakukan edukasi juga mengenai penyakit TB paru. Penjelasan program, target program. Untuk outputnya, sesuatu yang langsung diperoleh atau dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk menilai hasil luaran adalah jumlah suspek TB paru dan hasil sampel dahak positif, di mana didapatkan berupa pelayanan TB tergolong cukup dengan capaian 52,17% di bawah 80%. Untuk outcome adalah pengaruh atau hasil jangka panjang yang ditimbulkan oleh manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator dampak mengacu kepada tujuan dilaksanakannya kegiatan, yaitu angka insiden kasus tuberkulosis per 10.000 penduduk yang memiliki risiko adalah 9 per 10.000, dan persentase BTA positif terhadap suspek sebesar 8,02%. Untuk evaluasi program
5 pada puskesmas tahun 1, yaitu pelayanan dan pencegahan dan pengendalian penyakit TB paru dilakukan dengan menitik beratkan pada pencegahan. Pencegahan primer dilakukan untuk menghindari munculnya kasus TB baru dengan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan serta sumber daya, diantaranya upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan sekunder dilakukan bertujuan untuk melakukan deteksi dini dengan cara monitoring dan evaluasi secara berkala bersama petugas pustu dan kader ketuk pintu TB, serta melakukan pengobatan penderita TB paru. Untuk pencegahan tersier merupakan pemulihan atau rehabilitasi dan pengelolaan penyakit agar tidak menimbulkan korban jiwa. Evaluasi prinsip SMART untuk spesifiknya puskesmas tahun 1 telah memiliki tujuan spesifik dan disesuaikan dengan peraturan Dinkes Provinsi Bali mencakup target yang telah dirinci dan harus dicapai oleh penanggung jawab program. Untuk measurable indikator keberhasilan program yaitu kurang dari 80%, cukup 81 sampai 90, baik 91% saat ini pencapaiannya 52,17%, kurang. Untuk achievable, sumber daya manusia, petugas pustu dan kader, sumber daya penunjang yang cukup, serta tujuan umum dan khusus yang dapat dilaksanakan dan diterapkan di kawasan masyarakat sehingga tujuan dapat tercapai. Untuk realistik, angka dari hasil dari angka kesembuhan TB setelah penderita diobati selama setahun meningkat. Untuk time frame, waktu tercapainya dalam kurun waktu 1 tahun untuk dapat mencakup seluruh warga di wilayah kerja, kegiatan dilakukan setiap bulan. Untuk evaluasi program, evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilakukan selama program berlangsung yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan koordinasi. Untuk inputnya SDM, petugas pustu dan kader ketuk pintu TB. Keuangan bersumber dari dana puskesmas dan dinas kesehatan. Sarana prasarana, alat komunikasi, kontainer sampel batuk, alat pencatatan, poster. Untuk metode evaluasi yang dilakukan pada setiap rumah warga dengan edukasi secara individu. Untuk waktu dilakukan di pagi hari setiap 1 bulan sekali, sasaran seluruh warga di wilayah kerja. Koordinasi pelaksanaan persiapan, terdapat koordinasi yang berkesinambungan antara stakeholder terkait dalam pelaksanaan program pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit TB paru. Untuk evaluasi hasil, kegiatan dilakukan di akhir program untuk mengukur perubahan status kesehatan berdasarkan pengobatan TB pada tahun ini dapat dilihat dari angka kesembuhan TB pada tahun sebelumnya. Untuk penderita TB BTA positif dan PDA negatif yang diobati pada tahun 2019, dilaporkan angka keberhasilan pengobatan sebesar 38,5%. Untuk penemuan kasus TB dan BTA positif masih rendah berdasarkan tetapan capaian kerja yang diberikan pada wilayah kerja oleh Dinas Kesehatan. Sementara target suspek minimal yaitu 124 suspek sudah tercapai dengan dilaksanakan program ketuk pintu TB. Untuk hasil pemeriksaan sputum banyak yang negatif, untuk sputum yang diambil sudah representatif untuk dilakukan pemeriksaan dengan dilaksanakan inovasi berupa sampel. Untuk evaluasi program, alternatif solusi dan alasan, berkoordinasi dengan petugas pustu dan kader agar lebih ketat menentukan kriteria suspek, yaitu batuk lebih dari 2 minggu, dahak campur darah, keringat malam hari, penurunan berat badan. Selain itu, diperlukan juga untuk mematapkan program ketuk pintu TB dan sampel datuk yang telah dilaksanakan selama setahun terakhir agar meningkatkan kerja di tahun berikutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.